Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat Siregar. Saya mahasiswa K2G LPTK IAIN Takengon. Saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, anak-anak Ustaz? Baik, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada hari yang cerah ini ada teman-teman kita yang datang hari ini. Ada, Ustaz. Siapa yang datang hari ini? Arena, Ustaz. Arena kenapa nggak datang? Sakit ya, Ustaz. Sakit. Terus yang nggak di dalam kelas ini siapa lagi? Kisah, Ustaz. Bisa. Kenapa? Sakit juga, Ustaz. Sakit. Terus Zahira, Ustaz. Zahiro kena Izin, Ustaz. izin kena mau ujian ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, karena hari ini kita mau belajar. Nah, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu supaya belajar kita ini diberkahi Allah. Kali ini akan dipimpin oleh Kak Raya. Oke. Sebelum kita belajar, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Raida yang telah memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Ice breaking ini supaya kita semua semangat. Jadi, kalau Ustaz bilang, apa kabar anak-anak Ustaz? Maka jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sudah bisa? Oke, saya dulu. Apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini ya kita akan masuk ke pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ustaz mau nanya dulu. Kemarin tuh kita sudah belajar materinya adalah jenis-jenis sujud. Jadi kita ketahui ada 3 jenis sujud. Ada dia sujud sahwi, ada dia sujud tilawah, ada dia sujud syukur. Nah, ini saya tanyakan ya. Nah, sama kita, apa kita masih ingat ya? Kak, apa itu kira-kira sujud sahwi, Kak? Sujud yang lupa. Iya. Sujud ketika kita lupa. Nah, akan sesuatu. Kemudian kakak ini, apa dia itu sujud syukur? Ketika kita sedang bersyukur. Iya, sujud yang kita lakukan ketika kita dapat nikmat atau kita terhindar dari musibah. Saya sini. Kak, apa itu dia sujud tilawah? Ketika mendengar bacaan Al-Quran. Ya, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan ayat-ayat yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ya, kemudian, ya alhamdulillah kita sudah ingat pelajaran kita. Kali ini kita masuk ke materi kita, yaitu adalah materi tentang sholat sunnah dan sholat wajib. Tapi sebelumnya Ustaz mau tanya dulu Pak kepada kakak apakah kira-kira perbedaan antara sholat sunnah dengan sholat wajib? Sholat wajib adalah sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan memenuhi syarat-syaratnya. Oke, ya. Kemudian mau yang kita pertanyakan kemudian kakak ini, apa kira-kira lagi Kak? Perbedaan sholat sunnah sama sholat? Sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan tapi sangat dianjurkan.
Oke, ya terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Jadi sholat sunnah, sholat wajib itu adalah sholat yang dia itu telah diperintahkan kepada Rasulullah untuk dilaksanakan semuanya, hambanya, kemudian juga Rasulullah melaksanakannya. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Oke, sebelum itu, nah ini juga Ustaz mau menanyakan sama kita, apa kira-kira, nah ini, apa kira-kira hikmahnya supaya kita sholat itu tidak hanya gerakannya atau bacaannya? Kira-kira apa hikmah dibalik supaya kita gerak, tidak hanya sholat itu hanya gerakan bacaannya? Kira-kira apa? Supaya kita khusyuk agar menghadap Tuhan. Iya benar. Iya. Jadi supaya sholat kita tidak hanya gerakan, juga tidak hanya bacaan, kita juga disuruh, hikmahnya adalah kita disuruh khusyuk terhadap sholat kita ini. Kemudian nah ini dia. Ini sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita, ini Ustadz putarkan dulu video tentang sholat. Ya, video anak ya, video sambil. Sholat 5 waktu. Ibu, Dora berangkat dulu ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Dok. Iya. Ayo dong, sebentar lagi kan bel masuk sudah berdering. Loh, kenapa kamu ngambil batu? Apa salah anjing itu sampai kau lempar batu? Kenapa dong? Karena dia anjing. Jadi dia lempar lagi batu. Bukan hanya anjing itu. Tadi kucing juga udah tendang pakai kentang. Dan anak ayam udah suruh dari gerobak mainan. Anjing kan? Kamu tidak pernah sholat ya dong? Jangan sholat. Kalau kamu sholat, kenapa kamu jahat dengan binatang? Memang apa hubungannya sholat dengan binatang? Jadi tidak mau mati. Ayo apa? Kata ayahku, kalau orang sholat tidak akan pernah bertindak kejam. Hah? Sudah bel sekolah. Ayo. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kalau orang sholat tidak akan berbuat keji. Jadi kalau sering jahat di binatang, pasti sholatnya itu belum benar. Tuh, dengar kan? Makanya aku bilang jangan jahat dengan binatang. Bu Guru, tolong terangkan tentang sholat ya, Bu. Iya, aku juga ingin tahu. Begini, sholat menurut bahasa adalah doa. Sebelum sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu atau berwudu. Kita berniat sholat dan berdiri menghadap kiblat, yaitu Ka'bah di Mekah. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Allahu Akbar sujud.
Allahu Akbar, duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholawat kepada Nabi dan yang terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib terdiri dari 5 waktu. Coba sekarang sebutkan apa saja waktu sholat dan jumlah rakaatnya. Salat subuh 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Salat maghrib 3 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Jawaban kalian 100 semua. Dengan sholat, kita akan selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta. Melakukan sholat pada waktunya mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga. Disiplin waktu bermain, disiplin waktu belajar di rumah, disiplin waktu tidur, disiplin dalam segala hal. Nah, begitulah anak-anak mengerti kan? Apa ada yang tidak mengerti? Ibu guru, kenapa ibu tahu kalau Dada suka jalan sama binatang? Padahal Dada kan tidak pernah bilang pada ibu guru. Loh, ibu tidak tahu kalau kamu sering jahat sama binatang. Malah baru tahu darimu sekarang ini. Kalau masih jahat sama binatang, berarti sholatmu belum benar. Baik ibu guru, Dada janji tidak akan menyakiti binatang lagi. Ya, itu dia video tentang sholat. Ya, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Ya, ini ya pelajaran kita, sholat wajib dan sholat sunnah. Ya, kita lihat di sini definisi sholat. Sholat menurut buku fikih terbitan Departemen Agama Indonesia, sholat didefinisikan sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dilakukan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kemudian syarat sah sholat. Nah, kita kan sudah paham syarat sah sholat. Kita sudah tahu sholat, tapi ini dia ada supaya pengetahuan kita lebih tinggi. Ada syarat sah sholat. Pertama, beragama Islam. Jadi ingat, orang yang non Islam kalau dia sholat, dia tidak diterima. Karena ini Pak, syarat utamanya mesti orang beragama Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Ada orang yang sudah baligh. Baligh itu apa Pak? Ditandai dengan laki-laki dengan pipi basah, perempuan dengan halangan. Nah, itu baru sah sholatnya. Kemudian berakal apa? Orang gila, orang yang tidak waras itu tidak sah untuk sholat. Kemudian suci dari hadas dan najis. Hadas itu apa? Orang yang belum wudhu itu dia masih berhadas namanya. Najis, orang yang terkena najis di badannya masih ada najis, dia belum sah sholatnya. Kemudian apa? Syaratnya menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian udah masuk waktu sholat, berniat dan tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sadar. Itu syarat sahnya. Berikutnya, ini ada rukun sholat. Nah, sholat itu dari awal sampai akhir itu ada rukunnya, ada tertipannya. Pertama dia niat dulu. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri tegak atau qiyam. Nah, berdiri tegak ini ya. Kemudian membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian iktidal, berdiri setelah ruku. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, kemudian salam. Ini dia urutan dalam sholat. Nah, tata cara pelaksanaan sholat secara lengkap dan benar ini ada. Pertama, persiapan sebelum sholat. Apa yang kita lakukan sebelum sholat?
Pertama kita disuruh berwudu. Nah ini sudah pelajaran kita kemarin, berwudu udah depan kita. Kemudian apa? Menutup aurat. Kak, aurat. Nah ini saya tanya dulu. Aurat laki-laki dari mana sampai mana, Pak? Dari itu pusat Ke lutut. Ya, dari pusat ke lutut itu aurat laki-laki. Kalau aurat perempuan apa? Dari mana ke mana? dari ujung dan ujung rambut Iya, ya itu ya. Laki-laki dari pusar ke lutut, perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah sama telapak tangan. Kemudian menentukan tempat sholat, Kak, kita disuruh menghadap kiblat. Nah, ketika sholat kita tidak asal-asal menghadapnya, tapi dia menghadap kiblat. Kemudian apa lagi, Kak? Ada niat. Ini seperti tadi. Niat, takbiratul ihram, berdiri tegak, ruku, iktidal sampai tasyahud akhir. Kemudian ada kita salam, doa dan berzikir. Berikutnya jenis-jenis sholat fardu, Kak. Sebagaimana kita ketahui, kita ada 5 sholat fardu. Kira-kira apa-apa saja, Kak, sholat fardu? Iya, ada 5 sholat fardu yang kita diperintahkan. Yang pertama adalah subuh. Subuh itu kapan? Waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Jumlah rakaatnya ada 2. Keterangannya sholat ini dilakukan sebelum matahari terbit dan merupakan waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa dan beribadah. Makanya bagi kalian yang memang mau supaya doanya dikabulkan, kalian banyak-banyak berdoa di waktu subuh. Kemudian sholat zuhur, waktunya kapan? Dari tergelincir matahari hingga bayangan benda sepanjang benda tersebut. Sampai waktu asar maksudnya. Kemudian jumlah rakaatnya 4 rakaat. Keterangan sholat ini dilakukan pada tengah hari setelah matahari mulai condong ke barat. Berikutnya ada dia sholat asar dari waktunya dari bayangan benda yang sama panjangnya hingga matahari terbenam. Kemudian jumlah rakaatnya ada 4. Keterangannya sholat ini dilakukan menjelang sore sebelum matahari terbenam. Kemudian ada sholat maghrib dari waktu terbenam matahari hingga hilangnya cahaya merah di langit barat. Jumlah rakaatnya 3. Keterangan sholat ini dilakukan segera setelah matahari terbenam dan diakhiri sebelum malam gelap total. Nah, terakhir kita ada sholat isya. Waktunya dari hilangnya cahaya merah di langit barat hingga tengah malam. Jumlah rakaatnya ini ada 4 rakaat. Keterangan sholat ini dilakukan pada malam hari dan merupakan sholat terakhir dalam sehari. Ya, ini dia yang sholat wajib. Kemudian kita ada jenis-jenis sholat sunnah. Sholat sunnah ini sebagaimana yang kita definisikan tadi, sholatnya ini tidak wajib dilakukan tapi sangat dianjurkan. Ya, sholat sunnah yang pertama, sholat sunnah rawatib. Ini sholat sunnah muakkadah. Artinya apa? Yang dia itu seperti nilai pahalanya seperti sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah. Qobliyah dilakukan sebelum waktu sholat. Maksudnya dilakukan sebelum sholat wajib. Dan sholat sunnah ba'diyah sesudah sholat wajib. Nah, Kak, sholat sunnah ba'diyah contohnya apa? Pada waktu sholat apa? Sesudah sholat wajib. Iya, sholat zuhur. Ba'diyah itu artinya setelah. Jadi Kak, ada beberapa sholat yang kita dilakukannya itu sunnah, Kak. Pertama, sesudah sholat zuhur. Ini ba'diyah ya. Sesudah sholat maghrib. Kemudian sesudah sholat isya. Kemudian ada lagi di sini dia sholatnya qobliyah. Qobliyah itu sebelum subuh, sebelum zuhur, yang ada di jiwa kita. Kalau sholat berjamaah, menciptakan suasana kebersamaan dan kekompakan di antara umat Islam. Kemudian dapat meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan di komunitas muslim. Kalau sholat sendirian, memberikan kesempatan untuk khusyuk secara pribadi dan fokus pada ibadah. Dapat menjadi pilihan saat
tidak dapat hadir di masjid, tetapi tetap memperoleh pahala dari ibadah tersebut. Nah, tata cara pelaksanaan sholat berjamaah ini kita lihat. Pertama, kita menentukan tempat dan imam. Tempat, nah ini biasanya di masjid atau tempat sholat berjamaah lainnya. Imam itu seorang yang memimpin sholat berjamaah. Imam biasanya dipilih berdasarkan pengetahuan dan kefasihannya dalam sholat. Ya, biasanya imam itu adalah orang yang paling mengetahui, yang ilmunya lebih tinggi tentang sholat. Itu kita jadikan yang imam, pimpinan kita. Kemudian penyusunan barisan jamaah. Barisan jamaah berdiri dalam barisan lurus dan rapat. Barisan dimulai dari imam di bagian depan, diikuti oleh jamaah di belakangnya. Barisan lurus, usahakan barisan jamaah sejajar dan rapat agar sholat berjamaah dilakukan dengan rapi. Jadi makmumnya itu ya sejajar rapat di belakang imam, diusahakan rapi. Ya, kita sudah masuk ke pelajaran kita, ke kuisnya. Ya, silakan buka semuanya kuisis, kodenya 959915. Kalau ada yang nggak tahu tanya. Tolong tunjukkan ke kamera hasilnya. Yang nomornya. Kak, tunjukkan ke kamera. Ya, yang Indonesia. Kak, bisa kamera itu juga, Kak? Kamera ini bisa tunjukkan bagi Indonesia, boleh? Bahwa kita telah melaksanakan aktivitas kita. Ya, tunjukkan aja di kamera. Nah. Lama Kak, nampak gak itu? Kak, lama gak ya? Biar nampak bahwa nama kalian juga masih hidup. Kelompok ini, Ustaz bagi 2 kelompok ya. Satu kelompok ini. Nah, sampai sini kalian nanti Ustaz minta mempraktekkan sholat subuh yang 2 rakaat. Nah, kelompok di sini. Nah, nanti kalian bisa minta mempraktikkan sholat tahajud, sholat sunnah tahajud 2 rakaat. Oke, kelompok sini siapa? Oke, iya, silakan maju Kak. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, bagus sekali pelaksanaan dua sholat tadi. Pertama kita laksanakan tadi sholat subuh dengan kunut sudah. Kemudian yang kedua ini adalah sholat tahajud. Ya, nah kita baru saja udah melaksanakan sholat. Sekarang kita ada tugas. Apa tugasnya? Ya. Oke, udah. Bisa dulu? Hah? Oke kak, kodenya ada kak? Kalau kak, 79. Tanggal berapa itu? Hah? Hari? 79731713. Udah masuk? Dia masuk tuh langsung soal. Udah masuk? 7973. Coba 79731713. Udah masuk? Oh, udah keluar? Nah ini kita sudah mau penutupan. Nah ini dia Ustaz mau nanya. Kita tadi sudah melakukan kuisis permainan kita. Nah hari ini Ustaz mau nanya sama kita. Nah kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang materi sholat wajib dan sholat sunnah. Kira-kira siapa bisa menentukannya? Nah kakak ini. Ya. Sholat wajib adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholat sunnah, amalan tambahan yang dianjurkan. Oke, ya benar. Sholat wajib adalah sholat yang diwajibkan oleh Allah, yang dia itu tidak boleh ditinggalkan. Sementara sholat sunnah adalah sholat tambahan yang dia sangat dianjurkan. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Dan hari ini juga saya minta kita merefleksikan kak, kira-kira dari materi yang Ustadz kasih tadi, kira-kira refleksinya ke dalam diri kita bagaimana? Siapa tadi kak yang refleksi? Oke, menurut Kak Atika, iya, menurut kakak gimana refleksinya kak? Iya. Oke, ya refleksinya kali ini adalah benar dan bagus sekali bahwa kita bisa merasakan bahwa sebenarnya sholat sunnah itu memiliki efek yang sangat besar setelah kita melaksanakannya. Ya, dari saya sendiri, ya nasihat saya untuk kita semua, bagaimanapun nanti keadaan kita, apapun nanti keadaan kita dan dimanapun kita, alangkah lebih baiknya kita tidak meninggalkan sholat, terutama sholat wajib. Sholat sunnah bagi kita masih ada lapang waktu, kita usahakan untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena pahalanya hampir sama dengan sholat wajib. Oke, demikianlah pelajaran kita. Tapi sebelum kita menutup pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Raida. Kami persilakan. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.